seperti hal besar, alat prosedur peringatan. Padahal banyak kecelakaan justru bermula dari hal kecil yang kita anggap sepele. Lingkungan berantakan bukan cuma mengganggu, tapi menyimpan risiko. Disitulah keselamatan sebenarnya dimulai. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan. Pagi. Oke, sebelum kita memulai aktivitas hari ini, mari sejenak kita perhatikan lingkungan kerja yang di sekitar kita. Coba lihat. Lingkungan kerja yang berantakan itu bisa meningkatkan risiko kecelakaan dan gangguan kesehatan. Karena itu, keselamatan kerja nggak cuma soal alat dan atau ukuran, tapi juga soal kebiasaan kita sehari-hari. Melalui safety briefing yang singkat ini, kita diingatkan bahwa keselamatan selalu dimulai dengan hal-hal yang sederhana. Salah satu cara yang simpel tapi efektif untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman dan sehat adalah dengan menerapkan pola kerja sehat melalui metode 5R. Oke, yang pertama, ringkas. Atau istilah dalam bahasa Jepang ialah seiri. Apa sih itu? Ringkas, bukan sekedar merapikan. Tapi ini tentang memilih mana yang benar-benar dibutuhkan. Area kerja yang berantakan mungkin itu terlihat biasa, ya kan? Tapi di sanalah bahaya sering bersembunyi dalam diam. Oke? Barang rusak tak terpakai, dokumen-dokumen lama. Itu kalau dibiarkan perlahan-lahan berubah menjadi resiko. Ringkas berarti bukan menyingkirkan yang tak perlu memberi ruang untuk bergerak lebih luasa, tetapi bekerja lebih cepat dan tetap selamat. Oke, contohnya ini, saya punya kata-kata. Karena yang kita abaikan hari ini bisa menjadi kecelakaan di esok hari. Baik, R yang kedua, yaitu rapi. Atau kita bisa bilang dengan istilah bahasa Jepang ialah seiton. Apa sih itu? Rapi adalah menata setiap alat pada tempatnya. Oke, paham? Karena kerapian menciptakan ruang yang aman dan efisien. Seringkali lelah bukan karena pekerjaan, tapi karena mencari barang yang seharusnya sudah ada di tempatnya. Pernah kan kalian merasakannya? Pernah kan? Dalam prinsip rapi, setiap barang punya rumahnya sendiri. Alat di tempat alat, bahan di tempat bahan. Sekali lihat, langsung tahu. Sekali ambil, langsung pakai. Kerja jadi lebih cepat. Kesalahan berkurang. Dan yang terpenting, bebas drama. Mudah diambil, mudah dikembalikan. Itulah prinsip emas dari rapi. Oke, R yang ketiga, ya, resik. Atau bahasa Jepangnya ialah seisou. Resik berarti menjaga kebersihan di lingkungan kerja. Karena ruang yang bersih menjaga kesehatan penggunanya. Bersih bukan hanya soal tampilan, tapi tentang keselamatan. Lantai yang kotor hari ini bisa menjadi kecelakaan di esok hari. Debu, oli, tumpahan, dan sampah semuanya adalah potensi bahaya. Lingkungan yang bersih membuat alat lebih awet, pekerjaan lebih nyaman, dan kesehatan tetap terjaga. Resik bukan hanya tugas petugas kebersihan, tapi tanggung jawab setiap pekerja. Lanjut, R keempat ialah rawat. Atau dalam bahasa Jepang ialah seiketsu. Rawat berarti menjaga kondisi fasilitas agar selalu aman digunakan. Bukan sekedar memperbaiki yang rusak, tapi mempertahankan yang sudah baik. Rapi hari ini, berantakan besok, itu tanda rawat belum berjalan. Paham? Rawat adalah soal standar dan kebiasaan, memberi label, membuat checklist, dan disiplin menjaganya setiap hari. Ringkas, rapi, dan resik hanya menjadi rapi sesaat. Karena kuncinya tuh bukan rajin di awal, tapi konsisten sampai akhir. Oke, terakhir nih, R kelima ialah rajin. Atau dalam bahasa Jepang ialah
Shitsuke. Rajin itu adalah kunci utama karena konsistensi menjadi keselamatan sebagai budaya. Rajin bukan sekedar program. Rajin bukan sekedar program, tapi sikap mental. 5R sering gagal bukan karena sulit, melainkan karena malas. Rajin berarti datang, melihat kondisi, lalu bertindak. Bukan karena disuruh, bukan karena diawasi juga, tapi karena sudah menjadi kebiasaan. Inilah 5R berubah dari sekedar aturan menjadi cara bekerja. Orang yang rajin menciptakan tempat kerja yang aman, yang cuek menciptakan masalah. 5R itu sederhana, tapi dampaknya luar biasa. Bukan soal terlihat rapi, tapi tentang pulang dengan selamat, dimulai dari diri sendiri. Mari